bisa kok, ini bisa ya dinain, bisa. Mereka ragu ya. Mereka ragu. Ini kan karena dari kayu yang bikinnya. Ini memang bisa dinain, ternyata bisa. Ya, itu tuh. By the way, everything terbuat dari. Gimana tuh kemarin waktu bocornya ini? Gimana pendapat Pak Steven? Bocornya itu ketahuannya di malam hari, untungnya ya kan. Jadi waktu mallnya tutup, sekaligus kita tindak lanjutin. Jadi kita temukan sumber kebocorannya, ternyata ada. Podcast sama saya dan Pak Steven. Kali ini kita mau bahas seputar Decor Intex nih Pak Steven. Oke, siap. Decor Intex kemarin tanggal 21 sampai tanggal 25 September kemarin. Nah, kemarin itu acara Decor Intex termegah, pameran termegah terbesar. Pameran dekorasi interior furniture terbesar di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur, padahal terbesar di Indonesia sih kalau menurut saya ya. Ya, nah itu kemarin di acara Decor Intex tuh ya. Jadi buat art people yang belum datang ke acara Decor Intex, itu Agnes tuh dapat menang loh. Jadi booth stand terbaik kategori luasan 22 sampai 25. Gue deketin. Sampai 56 meter persegi ya Pak Steven ya. Yoi. Itu besar banget art people. Jadi memang Artgrace tuh bikin booth besar, yang mana itu pertama kali ya Pak Steven? Booth kita kebetulan ya, kita bersyukur banget. Booth kita terbesar memang di Ola itu, kita dengan luasan 6 meter kali 9 meter, ya kan? Banyak kan teman-teman 6 kali 8 yang lainnya. Dan ini kita bersyukur juga, maksudnya dibantu oleh teman-teman dari tim Artgrace, ya kan, dari vendor-vendor yang lain juga yang support kita, seperti Domestika, Kulit Batu, dan lain-lain itu, sehingga kita bisa memenangkan juara 1 nih untuk di kategori ini. Nah, juara 2 sama juara 3-nya shout out juga bagi kalian. Thank you so much karena ini persaingannya cukup sengit ya. I know you guys are also wonderful ya, excellent juga. Yaitu Toto Kitchen dan Gajah Mada Stone. Kalian panutanku. Keren. Nah, tapi booth Artgrace ini terbesar Pak Steven karena bukan cuma luasannya aja, tapi termasuk tingginya juga nih. Ya, kita juga satu-satunya booth yang berlantai 2 Kak Z. Berlantai 2. Yang lainnya teman-teman cuma 1 lantai. Dan itu kita harus menyelesaikan dalam 2 hari loh. 2 hari. Bisa kebayang nggak? 2 hari menyelesaikan 2 lantai ukuran 56 meter persegi. Itu saya juga ikut sih Pak, karena masalah loadingnya, ininya sama Pak Jito rempongnya, ya, saya juga ikut merasakannya, hektiknya. Apalagi mereka sampai lembur jam 10 ya Pak Steven ya. Tapi ini worth it banget akhirnya kita bisa memenangkan ini. Keren banget sih ini. Ini sampai booth experience yang paling banyak. Jadi kemarin itu saya kan juga datang ke acara Decor Intex. Ini tuh banyak yang datang ke booth kita Pak Steven. Oh iya, oke, good, nice. Itu bukan hanya mengagumi arsitekturnya kita juga, tapi mengagumi booth experience kayak naik ke tangganya. Ternyata bisa loh naik ke lantai 2 kayak bisa gitu. Dong. Jadi kebanyakan orang itu cuman kumpul-kumpul di lantai 1 awalnya. Tapi karena di situ kan ada kakak-kakak yang bantu juga, termasuk kakak-kakak sales dan yang lain. Akhirnya bisa kok, ini bisa ya dinain. Bisa. Mereka ragu ya. Mereka ragu. Ini kan karena dari kayu yang bikinnya. Ini memang bisa dinain, ternyata bisa. Ya, itu tuh. By the way, everything terbuat dari struktur kayu, nggak ada besinya. Benar, itu keren banget sih. Yes. Karena kita harus ya itulah temanya kan ke Jepang-Jepangan nih, ya kan. Jadi kalau tema Jepang ya kita maunya nggak yang industrial gitu, yang ada besi atau aluminium atau apa, nggak mau. Justru kita murni memang memakai hanya kayu-kayu balok gitu. Tapi kita pastikan kok keamanan. Buktinya aman kan? Aman. Alhamdulillah. Tapi selama ini kan karena booth yang paling besar ya Pak Steven ya. Ini ada kendala nggak sih selama waktu acara kemarin itu? Kendala apa ya? Kagak ada ya. Ada kendalanya. Kita sibuk dikerubungin orang. Nah, orang ini bukannya sombong ya. Tapi dikerubungin itu maksudnya dari segi pengunjung ya, dari teman-teman media, dari vendor-vendor yang lain. Semua itu pada ngasih support itu luar biasa loh Kak sih. Saya juga maksudnya saking terharunya, saya tuh sampai juga cari waktu untuk istirahat itu hampir nggak bisa gitu kan. Habis ngobrol sama orang satunya, terus Pak ini ada lagi dari mana? Jawab Pos ya kan, dari CNN Indonesia ya kan. Tapi mau nggak mau kan kita harus sambut ya.
Jadi kita kadang itu yang susahnya di sana. Kan kita lagi asik ngobrol sama seseorang kan, habis gitu waduh ini ada tamu lagi nih, ada influencer A, influencer B. Waduh ya terpaksa kita ninggalin. Oh bentar ya, mohon maaf kak, ini saya lanjut yang ke satunya ya. Itu yang membuat kita heboh sih. Nggak pengen melewatkan 1 detik pun ya di sana ya Pak ya. Yoi dong. Kita harus menghargai juga dong teman-teman yang datang ini jauh-jauh ya kan, mau menyempatkan waktunya untuk mampir ke booth kita, experiencing juga sama kita bareng-bareng. So totally fun. Pasti di situ Pak Steven udah mikir, aduh saya pengen jadi amu baja ingin belah diri, karena pengen ngobrol satu sama yang lain. Pak Steven ini energinya besar, energinya gila memang. Luar biasa Pak Steven ini. Semua orang ditemuin kemarin ada kakak-kakak Japos dijawabnya sama semangat juga. Jadi Pak Steven itu susah banget ditemuin waktu di Decor Intex karena memang benar-benar sibuk. Orangnya sibuk sampai mana ya Pak Steven udah dikerubungin aja sama orang-orang rebutan Pak Steven minta diwawancara. Keren sih itu Pak. Terus waktu itu kan kemarin thank you. Saya dengar ya nih Pak, ini tuh ada kabar burung atau gosip atau apa ini? Enggak, ini udah valid sih kan karena dari Pak Jito. Oke. Gimana? Karena dari Pak Jito ini di booth Arges kemarin tuh ada air mancurnya ya? Yes. Ada air mancurnya, jadi ada kolam-kolaman kecil gitu, kolam ikan. Itu ada ikan aslinya. Ada ikan aslinya sama jembatan gitu kayak taman. Nah kemarin itu waktu hari ketiga kalau nggak salah, itu tuh ada kendala bocor nih Pak airnya. Ya benar tuh. Ya, nah itu gimana tuh kemarin waktu bocornya ini? Gimana pendapat Pak? Bocornya itu ketahuannya di malam hari, untungnya ya kan. Jadi waktu mallnya tutup, sekaligus kita tindak lanjutin. Jadi kita temukan sumber kebocorannya. Ternyata ada kan kita pakai terpal tuh, terpalnya ada yang ketusuk sama paku, sisa-sisa paku. Jadi ya itu di luar kontrol kita ya. Jadi akhirnya kita kelewatan juga itu. Tapi kita benerin. Sempat 1 hari tuh nggak ada air mancurnya atau air terjunnya kan. Itu sayang banget. Jadi banyak yang kecewa juga. Jauh-jauh kemari kok nggak ada air terjunnya. Kemarin nggak ada air terjunnya. Oh iya besok kita adain lagi kok. Untuk cuma 1 hari doang. Terus besoknya aktif lagi. Aktif air terjunnya aman. Jadi sedih banget sih 1 hari nggak ada air mancurnya. Jadi orang-orang itu ini apa ya lubang apa ya ini? Karena beda banget loh Kak. Iya, beda. Ada air terjunnya sama nggak ada air terjunnya itu suasananya sama feelingnya itu beda banget. Suara gemericik airnya tuh membantu banget memberikan kita ketenangan batin. Dan itu sesuai dengan tema yang kita usung ke Decor Intex ini. Temanya apa Pak Steven? Ikigai and Ukiyo. Ini konsep dari Jepang, ya kan? Tujuan hidup ya. Ikigai itu adalah makna dalam kehidupan, sedangkan kalau Ukiyo itu kita harus belajar untuk melepaskan segala belenggu yang mengikat di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Jadi memang benar-benar waktu masuk ke dalam booth Arges ini udah kayak di dunia lain ini. Di Jepang? Udah kayak di Jepang, bener-bener kayak kan di situ masuknya tuh masuk mall ya. Tapi waktu di dalam booth Arges ini bukan lagi di mall. Memang bener-bener experience-nya itu dapat banget ke Jepangannya dari aroma. Terus habis gitu dari nuansa suasana, terus habis gitu dari visualnya itu. Betul. Terus experience untuk nulis, jadi ada nulis notes to self, itu benar-benar membantu banget. Keren banget sih Pak Steven. Makanya kita jadi seluruh tim memang kita memikirkan semua faktor itu ya Kak sih ya. Jadi termasuk panca indera itu kita pertimbangkan. Ada aromaterapinya, tadi kasih itu sebutin ya, audio, visual, ya kan. Kalau diperbolehkan saya justru mau pakai indera pengecap, tapi kan saya pikir di mana spotnya yang untuk bisa mengecap. Nanti higienis nanti belum tertular corona ya. Jadi udah jangan deh, new normal jangan deh. Tapi kalau bisa, kalau dibolehin saya ingin tuh masukin tuh panca yang indera pengecap itu. Ya gitu sih. Makanya no wonder kenapa ada bisa memenangkan Best Booth ya Pak ya. Yes, kita hanya berusaha memberikan yang terbaik bagi teman-teman, bagi pengunjung juga, bagi para vendor, para supporter juga. Itu and I think we did our best ya. Kita memberikan yang terbaik. Kalau ada kekurangan juga yang kurang berkenan juga bagi teman-teman ya mohon maaf. Tapi kita dikasih penghargaan seperti ini, kita benar-benar bersyukur. This is not given ya, this is earned. Jadi kita mendapatkan ini dengan totalitas dan pengorbanan yang luar biasa dari semua teman-teman Arges sama vendor. Benar. Jadi ini bukan pameran terakhir Arges ya Pak Steven ya? Oh tentu tidak. Pasti ada pameran-pameran berikutnya yang akan lebih berkesan lagi, yang akan lebih super mega besar lagi. Amin, yang mana insya Allah.
yang akan mendapatkan penghargaan berikutnya lagi. Amin, saya amini sekali lagi Kak C. Berikutnya kita pameran nih akan ke Jakarta. Ini Dekorintex Surabaya. Berikutnya kita ke Jakarta Indobuildtech. Iya. Tanggal 16 sampai 20 November di ISBSD Hall 5. Nantikan kehadiran kita ya di Tangerang. Nantikan kehadiran kita, Booth Argis di sana, dan kita akan menampilkan lagi suasana tema yang berbeda lagi. Jadi tapi memang Argis ini full maksimum booth experience. Kita janjikan itu buat teman-teman. Jangan lupa hadir. Iya, jangan lupa hadir ya Art People. Harus hadir. Kehadirannya. Oke Pak Steven. Jadi udah ya, gitu. Penutupannya ada penutupan dari Pak Steven nih. Quotes. Ada. Jadi gini, saya ada pesan untuk teman-teman ya kan, dalam kehidupan kita itu kita harus ada memiliki makna atau tujuan dalam kehidupan. Tujuan kehidupan kita itu pasti berbeda-beda. Dari saya, dari Kak C sama teman-teman yang lain pasti tujuannya berbeda-beda. Tapi intinya harus memiliki tujuan kehidupan. Karena kalau tidak, hidup kita akan serasa hampa. Kita nanti akan menjadi tersesat juga. Kita nggak tahu dalam hidup ini mau ngapain, besok mau ngapain, besok lusa mau ngapain. Ntar jadinya kita bimbang, kita galau, kita stres, kita depresi. Nanti yang terjadi adalah yang terburuknya kita memutuskan untuk meninggalkan dari dunia ini. Dan itu sangat disayangkan. Itu merupakan suatu bentuk dosa ya. Karena hidup ini bukan milik kita, tapi pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi semoga teman-teman segera menemukan tujuan dalam kehidupan teman-teman, karena itu keharusan. Jadi ini bukan sesuatu yang opsional ya, mandatory guys. Harus punya tujuan dalam kehidupan supaya kalian bisa hidup dengan penuh makna, dengan penuh semangat, dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Betul. Itu pesan saya Kak C. Kalau Kak C mungkin ada pesan dari teman-teman? Teman-teman? Sama sih Pak, kurang lebih. Ikut ya, copas ya. Maaf, Copy paste. plagiat nih Kak C, ini nggak boleh dong. Harus kreatif Kak C. Hidup adalah untuk seperti Larry mungkin. Ya. Jadi nggak terbelenggu, bebas, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya kita itu kita harus ada batasannya. Ada batasannya, sebebas-bebasnya. Ya gitu aja sih Pak Steven. Yap, oke. Thank you. Terima kasih Pak Steven. Terima kasih semuanya. waktunya Pak Steven. Sampai jumpa lagi di another podcast. Bye bye. Oke, see you all.